Gunung Sahari untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bagi jemaat yang memerlukan pelayanan dan informasi, kami persilakan untuk menghubungi penatua yang bertugas. Demikianlah Warta Lisan pada hari ini. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Kebaktian akhir tahun 2016 ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, dengan segala suka duka, manis pahit, sehat sakit, berhasil gagal, pertemuan perpisahannya, hari-hari dan tahun-tahun kita boleh saja berlalu. Tapi satu hal yang Tuhan pinta dan harapkan dari diri kita adalah biarlah semuanya itu mampu menolong kita untuk hidup semakin bijaksana. Seperti doa pemazmur kepada Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sebab hanya orang bijaksana selalu tahu dan mau berbuat kasih, benar, dan adil di dalam hidupnya. Siang malam musim tahun hilir nanti melenyap, bayang-bayangnya berlalu, tiada satu yang tetap. Hidup kita menjalani jangka waktu dunia, tak terulang yang terjadi, tinggal tanggung jawabnya. Siang malam musim tahun, biar kamu melenyap dalam suka dan dukaku, rahmat Allahku tetap. Tangannya menuntun aku lewat zaman dunia, dan akhirnya ku selalu tinggal dalam
mari sekarang kita rendahkan diri dan hati kita di hadapan Tuhan untuk mengaku bahwa kita masih bisa dan bahkan kerap berdosa dan mohon ampunannya dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Engkaulah Allah Ebenezer, Allah yang telah memimpin, menyertai hidup kami sampai sejauh ini, sampai di penghujung tahun 2016, melewati segala peristiwa yang terjadi di dalamnya. Lewat segala peristiwa manis pahit, duka, suka, berhasil, gagal, sehat, sakit, perjumpaan, perpisahan, keberuntungan, kemalangan, Engkau telah sertai, Engkau telah peliharakan kami, sehingga kami bisa ada sebagaimana kami ada seperti pada saat ini. Hidup kami yang seperti mimpi, seperti rumput, seperti kembang yang begitu cepat berlalu, seharusnya memang membuat kami hidup lebih bijaksana, menghitung dan memakai hari-hari dan tahun-tahun hidup kami. Kami pasti sudah hidup bijaksana, berarti tidak sia-sia ketika kami pakai hari-hari hidup kami untuk senangkan hati Bapa di sorga. Dengan taati kehendak-Mu, dengan mengasihi, berbuat benar, adil kepada sesama dalam hidup kami. Sayangnya, kami masih acap kali hidup tidak bijaksana. Dan karena itu jadi tidak berarti dan sia-sia ketika kami pakai hari-hari hidup kami untuk sekedar senangkan diri kami sendiri, dengan ikuti kehendak daging kami, dengan membenci, dengan berbuat salah dan jahat kepada sesama dalam hidup kami. Karena itu, untuk hidup kami yang masih tidak bijaksana, dan karena itu tidak berarti sia-sia dan dukakan hati Bapa dan sesama, kami sungguh menyesal. Kami tidak mau meneruskan atau mengulanginya lagi, supaya Engkau lihat ketulusan hati kami, dan karena itu Engkau pun mau mengampuni segala dosa, salah, dan kelalaian kami. Melulu dalam kasih dan belas kasihan-Mu yang kekal, kami percaya Engkau Bapa Surgawi telah mengampuni dan membenarkan kami lagi. Sebab doa pengakuan dan penyesalan ini kami mohon hanya dalam nama Yesus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Amin. Pujilah
berita anugerah kita dengar dari Yesaya pasal 6 ayat 7 yang berkata, seorang serafim, dan seorang serafim adalah utusan Allah, berkata, kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sambil kita menyanyi, silakan salam-salam. Tunjukkan wajah gembiramu, lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, terkasih karunia, serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Itu kehendak Tuhan bagimu. Itu kehendak Tuhan bagimu. Betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Agunglah kasih Allah. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Kadang hadiranku ketika tergapailah, karena kasih-Nya agunglah Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Andaikan laut tingkatnya dan langit jadi kertasnya, andaikan ranting kalamnya dan insan pun pujandanya, takkan genap mengungkapkan kasih mulia, dan langit pun takkan lepas memuat kisahnya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Jemaat Tuhan, mari sebelum kita baca firman Tuhan, sebelum kita merenungkannya juga lewat pemberitaan firman, mari kita terlebih dahulu mohon pertolongan Roh Kudus Tuhan. Keagungan kasih-Mu ya Bapa Sorgawi, jangan hanya nyata dan tampak kepada kami dan dunia ini, tapi biarlah kasih-Mu yang agung itu boleh nyata juga tampak dalam hidup kami.
yang percaya kepadamu dalam hidup kami sehari-hari. Dan itu kami sadari hanya bisa terjadi kalau kami juga semakin hari semakin mendengarkan firman-Mu, semakin memahami firman-Mu, semakin mengingatnya dan semakin menghayatinya dalam hidup kami. Itu sebabnya kami selalu butuh firman-Mu untuk berkata-kata kepada kami, untuk mengingatkan kami kepada firman-Mu ketika kami lupa, untuk memberi kepada kami juga pengertian-pengertian baru sehingga kami jadi semakin rindu untuk semakin mendalami firman Tuhan, untuk mendapatkan dan memahami lebih banyak kehendak Tuhan di dalamnya, dan untuk mendorong kami juga terus-menerus tidak hanya menjadi para pendengar firman, tapi juga lebih dari itu menjadi pelaku firman Tuhan. Bapa di surga, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, dan Roh Kudus Tuhan, mampukanlah agar kami yang mendengarnya sungguh-sungguh dapat memahami dan lebih dari itu melakukannya dalam hidup kami. Kami sungguh percaya Engkau mendengar doa kami, sebab hanya dalam Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sesuai dengan bacaan yang ditentukan oleh Sinode GKI, bacaan akan diambil dari dua bagian, dua bacaan. Yang pertama-tama dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya. Nanti dilanjutkan dengan Yohanes pasal 8. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, satu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Maka berfirmanlah Allah kepadanya, karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan atau kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang yang seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Saudara-saudara, kita baca juga bagian yang kedua dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 sampai ke-19.
Dalam bagian ini kita mendengar firman Tuhan berkata demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu itu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Sedemikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya dalam hidupnya. Haleluya. Sebelum pemberitaan firman, mari kita dengarkan terlebih dahulu paduan suara Kidung Agung mempersembahkan sebuah pujian, Janji Tuhan.
pindah ke tempat yang lebih tinggi supaya bisa lebih mudah melihat di atas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah kita pada sore dan malam ini adalah bijaksana dan adil di tahun yang baru. Di dalam kekristenan ada salah satu metode untuk mengembangkan kerohanian. Salah satunya adalah metode meditasi, merenung, ya. Seorang pemuda mau mengembangkan kerohaniannya dengan jalan merenung, dan merenung ini memang bisa dilakukan di mana saja, tapi biasanya di tempat yang sepi, yang hening. Dan dia memilih untuk bermeditasi di bawah sebuah pohon yang gak jauh dari tepian sungai. Dia sudah bermeditasi, merenungkan Tuhan, cuman terganggu dia sama bunyi percik-percik gitu. Lama-lama dia lihat apa sih? Oh, dia lihat ada kepiting. Kepiting rupanya yang berusaha untuk ke tepian, hampir terseret arus. Aduh, dia kasihan. Kepiting misalnya maunya ke pinggir terseret arus, terus dia tolongnya lagi, dia pakai jarinya. Ya tentu aja kepiting disodorin jari, langsung dicapit truk gitu. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga nolong. Udah taruh dia tunggu buka, udah buka. Terus dia meditasi lagi, dan berulang sampai 2-3 kali kepiting itu hampir terseret lagi, dan kembali dia pakai lagi jarinya sampai jarinya bengkak. Seorang tua rupanya memperhatikan apa yang dilakukan pemuda itu. Jadi dia tegur, "Hei pemuda, perbuatanmu itu memang baik, tapi mengapa untuk tolong seekor kepiting engkau biarkan capit kepiting itu melukai jarimu sehingga jadi bengkak kayak gitu?" Pemuda itu jawab, "Pak, kan seekor kepiting memang kalau megang apa-apa pakai capit. Saya sendiri lagi berlatih untuk mengembangkan belas kasihan. Jadi yang gak masalah jari saya mau bengkak juga, asal saya bisa tolong makhluk yang lemah seperti kepiting itu. Kasihan, dia kayaknya mau ke tepian supaya jangan terseret oleh air sungai." Terus orang tua itu ambil sepotong ranting dan dia lihat kepiting itu hampir terseret lagi sama air. Dia pakai ranting, dan ranting itu langsung dicapit, dan kemudian ditariklah kepiting itu selamat. Nah, lihat anak muda, kata orang tua itu, mau mengasihani siapa saja, mau tolong siapa saja, itu mah baik, tapi selalu perlu disertai dengan kebijaksanaan. Bila bisa mengasihani dan menolong kepiting pakai ranting, mengapa kamu mesti pakai jari? Sadar atas kekurang bijaksanaannya, pemuda itu bilang, "Pak, terima kasih loh, saya hari ini jadi belajar untuk lebih bijaksana. Lebih bijaksana untuk mengasihi dan menolong siapa saja dalam hidup saya dengan cara yang lebih tepat dan lebih baik." Saudara-saudara, kebijaksanaan itu selalu kita perlukan dalam hidup kita, supaya kita jangan cuma mau, tapi juga tahu bagaimana caranya berbuat baik, bagaimana kita mengasihi, bagaimana kita mengasihani. Bahkan seperti tema kita terkait dengan keadilan, bagaimana kita juga berbuat adil, tapi adil yang baik dan benar, supaya akibatnya hidup kita jadi benar-benar berarti. Wah, hidup yang berarti mah hanya membuat hidup kita bahagia, dan kalau kita bahagia, kita jadi kebahagiaan orang lain, khususnya yang dekat-dekat sama kita. Tapi bagaimana caranya agar kita bisa hidup bijaksana dan adil setiap tahun dalam hidup kita?
seperti tema khotbah kita katakan, bijaksana dan adil di tahun yang baru. Kita dapat belajar hal itu baik dari Salomo maupun dari Kristus. Pertama, dari Salomo kita belajar bahwa bijaksana itu datang dari kesukaan mendengarkan Tuhan. Menarik kalau kita baca cerita Salomo dari ayat 1 dan kemudian sampai selesai, ya. Dari Salomo kita tahu bahwa ketika Raja Salomo itu masih muda, para ahli memperkirakan umurnya waktu dia jadi raja itu antara 12 sampai 20 tahun. Jadi benerlah Salomo bilang, aku ini masih sangat muda, aku ini belum banyak pengalaman, tapi dalam usia sangat muda Tuhan tawarkan kepadanya, kamu minta apa saja aku kasih, kata Tuhan. Silahkan kamu minta. Tapi yang diminta oleh Salomo itu jauh dari bayangan dan permintaan orang muda di segala zaman, dulu sampai sekarang. Sebab Salomo bukan minta kekayaan atau kenikmatan duniawi. Salomo juga tidak minta kemuliaan atau popularitas. Dia malah hanya minta hati yang faham, hati yang mengerti. Nah, ini yang menarik. Ungkapan hati yang paham dalam bahasa asli Alkitabnya itu bunyinya hati yang mendengarkan. Leb Shama. Mendengarkan siapa? Tidak lain dari mendengarkan Tuhan yang berfirman. Ternyata bukan cuma iman loh. Iman kepada Tuhan menurut Paulus datang dari pendengaran firman Tuhan. Tapi ternyata lewat pengalaman Salomo, kebijakan juga datang dari mendengarkan firman Tuhan. Sebab Tuhan itu memang sumber dari segala kebijaksanaan. Sehingga Yakobus berani berkata, kalau di antara kamu ada yang merasa kurang berhikmat, kurang bijaksana, mintalah kepada Allah, maka Allah akan memberikan hal itu kepadanya. Makanya saudara-saudara, kalau kita perhatikan, ya, orang yang tekun dan rajin dengarkan firman Tuhan mesti kelihatan lah dalam hidupnya. Biasanya hidupnya jadi lebih bijaksana. Nah, karena itu kita juga boleh bertanya sih, kalau kita masih kurang bijaksana, malah amat tidak bijaksana, apakah kita bukan disebabkan karena memang kurang rajin dan tekun mendengarkan firman Tuhan? Salomo tahu mendengarkan firman Tuhan itu adalah awal dari bijaksana, dan tidak heran kalau Salomo kemudian menjadi seorang bijaksana. Dia mau mendengarkan Tuhan yang berfirman kepada dalam segala perkara. Yang kedua, saudara-saudara, dari Salomo kita juga belajar bahwa bijaksana itu selalu terkait erat, sebenarnya mah sama dengan keadilan atau berbuat adil. Ketika Salomo menyelesaikan persoalan dua orang ibu yang rebutan seorang bayi, dua-duanya merasa ini bayiku, ini bayiku. Salomo ambil kebijakan. Dia katakan kepada kedua ibu itu, baik, kalian bertengkar untuk satu bayi dan merasa kalian berdua memiliki bayi ini, saya akan penggal bayi ini jadi dua.
dan berikan kalian masing-masing setengah. Saudara-saudara, segera saja ibu yang benar-benar melahirkan bayi itu langsung bilang, jangan, kasih aja dah kalau gitu sama dia, jangan sampai dipotong, anak saya jangan dipotong. Tapi ibu yang satu malah bilang, memang ini adil namanya, potong bagi dua, tak dapat setengah-setengah. Dan dengan kebijaksanaan itu, Salomo jadi tahu mana ibu yang benar-benar menjadi pemilik bayi itu dan mana yang bukan. Dan bayi itu diserahkan kepada ibu yang memang tidak rela anaknya dipotong jadi dua. Firman Tuhan bilang gini, menyaksikan hal itu, orang Israel melihat kebijaksanaan atau hikmah Allah ada dalam keputusan raja. Dan untuk keputusan disebut ada dalam mispat raja. Saudara-saudara, ini yang menarik lagi. Kebijaksanaan Allah itu disamain dengan mispat raja, dengan keputusan raja. Padahal kata mispat itu dalam bahasa asli Alkitab biasanya diartikan dengan keadilan. Nah, jadi yang mau dikatakan di sini, kebijaksanaan itu selalu terkait erat, bahkan sama dengan keadilan. Pertanyaannya mengapa? Sebabnya adalah hanya keadilan dapat mengantar orang kepada shalom, kepada keadaan damai dan sejahtera. Jangan percaya ada damai dan kesejahteraan tanpa keadilan. Oh, jangan percaya. Biasanya di pinggir jalan suka ada tulisan-tulisan yang mengatakan damai itu indah. Sebenarnya yang indah itu keadilan. Damai tidak pernah ada. Betapapun indahnya nggak pernah ada. Damai sejahtera itu akibat dari indahnya keadilan. Tapi selama keadilan nggak pernah dilakukan, di mana aja, di rumah, di gereja, di masyarakat, di kantor, cari deh kedamaian dan kesejahteraan. Cuma ada di omongan, tidak pernah ada dalam kenyataan. Padahal shalom, damai sejahtera itu tujuan dari segala kebijaksanaan Allah. Makanya kebijaksanaan disamakan dengan keadilan. Sebab itu sama-sama akan membawa orang, mengantar orang ke dalam kehidupan yang damai, tidak hanya di hati tapi sejahtera juga dalam kehidupan hari-hari. Saudara-saudara, seperti Salomo, setiap kita orang Kristen bisa dikatakan sudah bijaksana kalau hidupnya, kalau katanya, kalau perbuatannya bisa datangkan damai dan sejahtera. Bukan cuma buat hidupnya sendiri, tapi buat hidup orang-orang di sekitarnya. Yang dekat misalnya di rumah, kehadiran kita, perkataan kita, perbuatan kita membuat orang-orang di rumah merasa damai dan sejahtera. Wah, kita sudah bijaksana namanya. Tapi kalau hidup kita, perbuatan kita orang Kristen belum mendatangkan damai, malah datangkan kegaduhan, kekhawatiran, ketakutan, kerugian, perpecahan, perceraian. Itu bisa terjadi dalam keluarga, tapi bisa juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari seperti belakangan dilakukan oleh orang-orang tertentu, bahkan dengan nama Tuhan sekalipun. Kalau itu yang terjadi, itu bukti, itu tanda yang jelas
mereka belum dan tidak hidup bijaksana. Bijaksana itu terkait erat sama bahkan dengan berbuat adil. Yang ketiga, kita belajar dari Yesus. Dari Yesus kita belajar bahwa kebijaksanaan Allah yang sempurna itu ada, nyata dalam diri Yesus sendiri. Benar sih, kebijaksanaan Allah dinyatakan dalam hidup Salomo. Benar juga, kebijaksanaan Allah dinyatakan dalam hidup setiap orang yang suka dengarkan Tuhan dan firman-Nya. Tapi kebijaksanaan Allah yang sempurna itu hanya ada dan nyata dalam Yesus Kristus. Begitu sempurnanya kebijaksanaan Allah ada dan nyata dalam Yesus Kristus, sehingga kita bisa katakan seperti tema besar Natal 2016, kita katakan hidup manusiawi Yesus Kristus itu sudah dan selalu dapat saksikan hidup ilahi Allah Bapa di sorga. Makanya Yesus bisa bilang, kamu belum melihat Bapa, lihat aja aku, lihat Bapa. Mau kenal Bapa susah-susah amat, kenalin aku, kenal Bapa. Maka juga hanya Yesus yang berani berkata, akulah terang dunia. Barang siapa ikut aku, lebih dari sekedar percaya aku, ia akan punya terang hidup. Ya, seperti bijaksana itu selalu dapat menerangi kehidupan manusia, begitulah hidup Yesus Kristus dapat menerangi hidup kita. Sehingga kita dapat bedakan dengan jelas loh, mana yang baik, mana yang jahat, mana yang adil, mana yang batil, mana yang berkenan kepada Allah, mana yang tidak berkenan kepada Allah. Dengan lain perkataan, bila kita sungguh-sungguh mau hidup lebih baik, lebih adil, lebih berkenan kepada Allah, ikutilah selalu, betapapun tidak mudah, hidup dan pengajaran Yesus Kristus. Maka dari waktu ke waktu, hidup kita pasti jadi bijaksana dan makin bijaksana. Akhirnya, di penghujung tahun 2016 ini, bersama dengan setiap orang, kita boleh bersyukur. Karena dengan pertolongan Tuhan, segala peristiwa baik buruk, manis pahit, sehat sakit, suka duka, untung rugi, perjumpaan perpisahan, sukses gagal dalam hidup kita pribadi, berkeluarga, bergereja, bernegara, dapat kita lewati dengan selamat. Tentu saja semua orang berharap biarlah tahun 2017 boleh jadi tahun yang lebih berpengharapan. Kita berharap tahun depan tuh yang lebih baik, lebih adil, lebih damai, lebih sejahtera. Tapi seperti tahun-tahun sebelumnya kita tahu sih, bisa aja loh tahun 2017 itu justru malah lebih berat, tambah berat, semakin berat, sangat berat dibandingkan dengan tahun 2016 yang akan segera kita lalui. Tapi betapapun bisa saja sih tahun depan juga lebih berat dan semakin berat. Firman Tuhan ajak kita supaya jangan takut. Biarlah di dalam kata berat, B-E-R-A-T, selalu kita mau selipkan kata K di antara huruf R dan A-nya, sehingga berat bisa berubah jadi berkat. Dan itu berkat kata K yang bisa menjadi simbol dari Kristus yang selalu mau hadir di tengah segala perkara yang berat. Maksudnya supaya kita selalu ingat dan yakin, bila segala yang berat toh terjadi juga dalam tahun 2017 yang akan segera kita masuki, Kristus K yang selalu hadir di tengahnya
selalu dapat ubah segala yang berat jadi berkat buat hidup kita. Asalkan di sepanjang tahun 2017, seperti firman Tuhan katakan, jangan pernah kita lupakan untuk selalu hidup bijaksana dan adil. Seperti hidup Salomo, seperti hidup Kristus. Amin. Marilah sebagai bagian dari umat Tuhan di dunia dan di segala zaman, kita mengingat dan mengucap ulang pengakuan iman rasuli sebagai pengakuan iman kita. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang digandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, mari sekarang kita memanjatkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, sumber segala hikmat dalam hidup kami. Dalam hikmat-Mu Engkau telah mengasihi kami, tetap mengasihi kami, tetap berbuat baik, benar, adil, bahkan telah dan tetap menyelamatkan kami dari segala yang jahat. Tolong kami Bapa, agar di tahun baru 2017 yang akan segera kami tapaki, kami dapat semakin mendengarkan Engkau, semakin banyak berbuat adil, berbuat kepada orang lain seperti kami ingin orang lain berbuat kepada kami. Kami semakin mengikuti teladan hidup Kristus, sehingga Engkau boleh memperhitungkan tahun yang akan segera kami jalani sebagai tahun hidup kami yang lebih bijaksana. Dalam kasih dan belas kasih-Mu, Engkau juga telah menyertai dan peliharakan kami sebagai gereja-Mu di GKI Gunung Sahari, sehingga kami dapat tetap sehati sepikir dalam persekutuan pelayanan dan kesaksian kami. Bahkan kami bersyukur Engkau juga telah berkati kami gereja-Mu dengan gedung sarana penunjang ketiga yang hampir selesai seluruhnya. Kau juga boleh menganugerahkan dan menambahkan tanah samping dan seberang gereja yang memang kami butuhkan, secara khusus tanah di seberang gereja yang kami butuhkan untuk lahan parkir bagi jemaat Tuhan. Supaya jemaat Tuhan biarlah jangan ada lagi yang merasa kesulitan untuk beribadah karena tidak bisa parkir. Biarlah Engkau memampukan kami semakin tekun, semakin setia dalam persekutuan pelayanan kesaksian kami, sehingga setiap berkat-Mu Bapa dapat kami kembalikan jadi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja. Dalam kasih setia-Mu Engkau juga telah sertai peliharakan kesatuan dan keberagaman bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah kasih setia-Mu juga yang tolong kami dapat tetap bersatu dan bersama bangun bangsa dan negeri ini. Jadi bangsa dan negeri yang lebih benar, lebih adil, lebih damai, lebih sejahtera, lebih manusiawi. Lewat pilkada serentak tanggal 15 Februari tahun yang akan segera datang, biarlah Engkau berkenan anugerahkan lebih banyak para pemimpin yang siap dan sungguh rela berkorban semata-mata bagi kebaikan, kedamaian, dan kesejahteraan lebih banyak rakyat Indonesia. Dalam kasih karunia-Mu, tolonglah setiap anggota jemaat-Mu yang sekarang ini sedang mengalami sakit, teristimewa sakit yang sangat berat secara medik. Jemaat-Mu yang sedang mengalami masalah atau krisis rumah tangga, sedang mengalami masalah ekonomi yang juga berat, masalah ketergantungan dengan narkoba, dan lain sebagainya. Biarlah oleh kasih karunia Bapa, mereka boleh mengalami pertolongan-Mu yang mampukan mereka dapat mengatasi setiap masalah mereka. Kami juga berdoa buat akhir tahun ini, di mana ada begitu banyak kegiatan dan acara dilakukan oleh banyak orang, termasuk oleh gereja-gereja Tuhan. Biarlah Engkau yang terus berkati pemerintah dengan seluruh aparat keamanannya untuk bisa membuat acara-acara akhir tahun ini sungguh-sungguh berjalan aman, lancar, dan sungguh-sungguh boleh menjadi bagian dari sukacita dan syukur banyak orang kepada Tuhan saja.
Inilah doa-doa syafaat kami, kabulkan, sempurnakan, sebab kami berdoa dalam Yesus yang sudah ajarkan kami berdoa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari segala yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengingat di dalam persembahan kita firman Tuhan dari Kolose 2 ayat 7 yang berkata, "Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Tuhan Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa kalau di penghujung tahun 2016 kami boleh berada di rumah-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa kalau kami juga boleh mengumpulkan persembahan. Berikanlah kami majelis serta aktivis untuk boleh berlaku bijak dan adil seturut dengan kehendak Tuhan dalam menggunakan apa yang telah kami kumpulkan. Tolong kami Bapa, karena hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah, menjelang ku berjalan
tengah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami, akan masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami menyerahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah terangnya yang mengenyahkan kegelapan. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selama. Terimalah sekarang berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap saudara sekarang ini, seterusnya, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.